Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian dalam keadaan yang bahagia, yang dalam keadaan sakit semoga Allah lekas sembuhkan sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi. Hari ini aku bakal sharing tentang budget dan gajian Februari. Tapi sebelumnya aku mau evaluasi seperti biasa. Aku akan evaluasi budget di Januari kemarin ya teman-teman. Jadi alhamdulillah masih ada sisa. Tapi ini tuh bersisanya banyak karena kemarin dibawain gitu ya teman-teman, dibawain beras sama ipar waktu balik ke rumah lagi. Jadi akhir tahun kemarin itu aku dari rumah mertua ya teman-teman. Jadi alhamdulillah masih ada sisa yang bisa ditabung lagi gitu ya teman-teman. Jadi di bulan Januari kemarin itu aku sempat pakai dana darurat juga ya teman-teman. Alhamdulillah aku punya dana darurat walaupun belum terkumpul semuanya, tapi bisa aku pakai ketika anak aku lagi sakit. Sebenarnya nggak sakit ya gimana-gimana, tapi dia harus perawatan giginya gitu ya teman-teman. Nah jadi uang dana darurat ini emang aku pakai ketika ada keadaan darurat yang emang aku itu nggak ada alokasi lainnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang sebisa mungkin teman-teman juga mulai ngumpulin yang namanya dana darurat. Bermanfaat banget ya teman-teman, karena kita tuh nggak tahu gitu ya akan ada kejadian apa di depan sana, yang dimana uang dana darurat ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya teman-teman. Alhamdulillah di bulan Januari ini ada bersisa uang 117.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi uangnya ini akan aku saving lagi gitu untuk masuk ke saving challenge dan ke nabung wishlist nabung aku 10 juta. Jadi ini benar-benar tantangan aku ya teman-teman, karena sebelumnya belum pernah yang namanya nabung sampai 10 juta gitu. Jadi aku menantang diri aku sendiri dan suami untuk bisa saving sampai 10 juta. Jadi ini nggak kaku gitu ya teman-teman, harus nabung setiap minggu atau setiap hari. Jadi seadanya uang aja gitu ya teman-teman. Jadi nabung itu nggak usah kaku-kaku banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya saving challenge apa gitu, harus selesai cepat, itu nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi nabung itu seslownya kalian aja, seperti itu. Oke, dalam video ini juga itu aku akan sharing gimana cara aku bisa nabung dan gimana cara aku itu mengatur keuangan sampai bisa nabung. Oke, kalau misalnya ada yang salfok tadi ke video ke belakang, itu emang aku ada punya nabung 30 hari gitu ya teman-teman. Kenapa aku nabungnya belibet banget sih, kenapa nggak langsung akhir bulan gitu. Nah, kenapa aku nabungnya itu menurut kalender gitu ya teman-teman. Jadi aku itu berusaha setiap hari itu bisa nabung walaupun itu Rp1.000 gitu ya teman-teman, selama 30 hari. Itu biar aku itu bisa menyisihkan uang jajan atau uang sisa belanja itu aku itu di tengah-tengah bulan atau di awal-awal bulan atau di akhir bulan. Jadi nggak harus nunggu uang sisa di akhir bulan gitu ya teman-teman. Jadi itu kalau aku sih ya teman-teman. Jadi kalian boleh misalnya biar nggak ribet gitu, kalian bisa menunggu uang hasil dari sisa bulanan atau di akhir bulan ketika kalian evaluasi. Jadi di sini itu ada evaluasi ya teman-teman. Jadi terakhir aku evaluasi, jadi yang pertama itu lebih hemat lagi untuk jajan, karena kemarin aku ngambil beberapa pos sisa dari anggaran yang lain, terus kurangi jajan, terus ambil sesuai budgetnya. Jadi kadang aku itu ketika
beli popok anak, jadi uang popoknya itu kebeli gitu untuk keperluan yang lain, tapi habis itu aku akan balikin lagi kok gitu teman-teman. Jadi nggak usah kaku-kaku banget ya teman-teman. Nah selanjutnya gimana sih cara bisa nabung gitu ya. Banyak banget di teman-teman di DM di Instagram, terus kemudian di balas-balas reels aku gitu ya teman-teman. Banyak yang nanya gimana sih bisa nabung, kok aku nggak bisa nabung gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya nabung itu memang harus punya niat gitu ya teman-teman. Jadi harus punya niat dan tekad dan punya tujuan. Jadi kita itu harus punya tujuan sehingga kita itu bisa mulai berniat untuk nabung, dan nabung itu punya tujuan gitu ya teman-teman. Seperti kalau misalnya di keluarga aku itu aku punya tabungan pendidikan, terus punya tabungan dana darurat seperti ini. Tujuannya buat apa sih gitu? Kalau misalnya untuk tabungan pendidikan, yang berarti tujuannya adalah untuk biaya pendidikan anak aku ke depannya gitu. Walaupun anak kita masih kecil gitu, aku sebisa mungkin untuk menyisihkan sebagian penghasilan itu memang disisihkan untuk tabungan pendidikan mereka. Kemudian untuk dana darurat itu kenapa harus dikumpulin, karena aku nggak tahu apa yang akan terjadi gitu teman-teman ya, yang akan terjadi ke depan nanti seperti itu, ketika mungkin keluarga aku kena musibah, nauzubillah gitu ya. Itu aku bisa pakai dana darurat tanpa harus berhutang seperti itu teman-teman. Oke, back to topic. Jadi gimana cara nabung gitu ya? Sebelumnya kita itu harus sebelum nabung kita itu harus mengatur keuangan kita dulu ya teman-teman. Jadi gaji besar maupun kecil itu kalau misalnya tidak diatur dengan baik itu akan sia-sia begitu ya teman-teman. Gaji besar, walaupun gaji besar tapi kita tidak pandai untuk mengaturnya itu akan sia-sia. Tetapi gaji kecil yang kita atur sedemikian rupa itu insya Allah akan selalu terasa cukup gitu ya teman-teman. Jadi penghasilan itu sebenarnya bukan tolak ukur suatu keharmonisan keluarga atau kebahagiaan, tetapi letak kebahagiaan itu di mana kita itu bisa mensyukuri gitu ya, mensyukuri apa yang kita dapat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya yang pertama tadi adalah mengatur keuangan dulu ya teman-teman. Jadi kita menulis dulu penghasilan kita berapa, terus kemudian dibagi per pos pengeluaran gitu ya teman-teman. Jadi dari pos living, kemudian saving, kemudian playing, seperti itu teman-teman. Jadi untuk livingnya itu mungkin kalian bisa lihat di video aku. Di situ living itu ada semacam kayak kesehatan gitu ya, kemudian belanja bulanan, kemudian listrik, kemudian belanja mingguan, dan lain-lain yang itu menunjang kehidupan kalian selama sehari-hari, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk saving di situ ada dana darurat, kemudian ada dana pendidikan anak dan tabungan. Nah, bedanya apa sih gitu dana darurat sama tabungan? Nah, tabungan ini memang hanya untuk tabungan saja gitu teman-teman. Jadi belum ada tujuan pastinya seperti itu. Jadi kalau dana darurat itu memang sudah ada tujuannya, dipakai di saat keadaan darurat, seperti itu teman-teman. Kemudian sebisa mungkin dari total penghasilan itu sebisa mungkin kalian keluarkan gitu ya untuk sedekah dan orang tua, karena insya Allah dari pemberian kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, kemudian gimana cara nabungnya? Oke, kalau dari aku sendiri itu ada 3 cara gitu ya teman-teman. Yang pertama,
Kalian bisa menabung di awal gajian gitu teman-teman. Jadi disisihkan untuk tabungan ketika kalian budgeting atau memisahkan pos-posnya itu, pos-pos pengeluaran itu kalian sisihkan untuk tabungan berapa persen begitu teman-teman. Untuk persen idealnya itu sebisa kalian aja atau semampu kalian saja begitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu nabung di tengah gitu ya teman-teman. Jadi nabung di tengah ini seperti yang aku lakukan, itu aku nabung selama 30 hari. Semampu kita aja, jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu menjadi beban gitu ya teman-teman untuk tabungan ini. Jadi se-enjoynya kita aja untuk menabung di tengah bulan itu. Nah, di tengah bulan itu biasanya ada sisa dari belanja belanja mingguan atau dari sisa belanja bulanan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menabung di akhir bulan, yaitu dari sisa-sisa budget bulanan kita gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa memastikan ada atau tidaknya tabungan di akhir bulan ini yang menjadi kelemahan untuk menggunakan metode yang terakhir ini. Jadi kita nggak tahu nih gitu apakah di akhir bulan itu ada sisa atau tidak begitu teman-teman. Jadi sekali lagi aku tekankan ya teman-teman, jadi nabung itu nggak harus kaku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada uang, kalian bisa menabung seperti itu. Tapi sebisa mungkin kalian sisihkan berapapun nominalnya untuk untuk menabung gitu teman-teman. Karena banyak banget gitu ya teman-teman manfaat dari menabung gitu. Jadi yang pertama kita tidak kesulitan gitu di masa depan. Kemudian yang kedua kita nggak harus berhutang kepada orang lain. Kemudian nabung ini juga kita itu bisa menjadi lebih tenang gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu khawatir tentang masa depan kita itu bakal kesulitan atau bagaimana di masa depan seperti itu. Ketika kita misalnya di tengah bulan kita atau di akhir bulan itu kita uangnya sudah habis, nah itu kita bakalan tenang karena kita punya simpanan gitu teman-teman. Dalam Islam pun itu memang dianjurkan gitu ya teman-teman untuk yang namanya menabung. Nah, salah satu riwayat hadis riwayat Bukhari itu mengatakan bahwa simpanlah sebagian hartamu, itu akan menjadi lebih baik untukmu di masa depan seperti itu. Kurang lebih bunyi hadisnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk mungkin di antara teman-teman misalnya ada yang bilang aku nggak bisa nabung nih Kak gitu karena kebutuhan aku mentok gitu, penghasilannya mentok buat kebutuhan. Saran aku cari penghasilan yang lain teman-teman. Aku pun mencari penghasilan yang lain di luar gaji suami aku sendiri ya teman-teman. Walaupun gaji suami itu sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari di keluarga aku sendiri, tapi aku juga punya penghasilan sampingan gitu. Salah satunya mengikuti afiliasi atau join affiliate gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan budgeting biar kita itu bisa mengelola keuangan kita itu dengan bijak seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sampai sini aja sharing aku hari ini. Terima kasih yang sudah nonton channel aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga kalian kedepannya bisa mulai budgeting karena manfaatnya itu sangat sangat besar gitu untuk kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.